record. Selamat malam, Bapak dosen Erwan selaku dosen implementasi. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Analisis Pengaruh Variasi Sudut Dihedral Winglet terhadap kinerja aerodinamika sayap UAV menggunakan XFLR5. Saya Aga Saragunatan sebagai Project Manager. Bersama saya ada Angga Ginti Firdaus sebagai data analisis, kemudian Cahya Nopriyana sebagai documentation and publication, Wildan Mukolit sebagai research engineer, dan Daryl Saifuddin sebagai simulation engineer. Secara umum, proyek ini berfokus pada bagaimana modifikasi winglet dapat mempengaruhi performa aerodinamika pada sayap UAV. Kami memilih topik ini karena dalam desain pesawat tanpa awak, efisiensi aerodinamika menjadi faktor yang sangat penting, terutama untuk menjaga performa terbang, kestabilan, dan efisiensi energi selama operasi. Next slide. Kemudian latar belakang masalah. Latar belakang dari penelitian kami, adanya fenomena wingtip vortex atau pusaran udara pada ujung sayap. Fenomena ini menimbulkan induced drag atau hambatan tambahan yang membuat energi pesawat terbuang dan efisiensi penerbangan pesawat pun menurun. Dalam teori aerodinamika, kondisi ini menjadi salah satu masalah utama pada desain sayap, terutama pada pesawat berukuran kecil dan UAV yang sangat sensitif terhadap rugi performa. Karena itu, salah satu solusi yang umum digunakan adalah penambahan winglet pada ujung sayap. Winglet berfungsi untuk mengurangi efek pusaran di ujung sayap, sehingga distribusi aliran udara menjadi lebih baik. Namun, kami tidak hanya ingin membuktikan bahwa winglet itu berguna, melainkan juga ingin mengetahui apakah perbedaan sudut dihedral pada winglet akan memberikan pengaruh performa yang berbeda. Dari sinilah muncul fokus penelitian kami, yaitu membandingkan 3 model sayap. Sayap tanpa winglet sebagai baseline, sayap dengan winglet lurus 90 derajat, dan sayap dengan kemiringan 45-60 derajat. Untuk tujuan dan batasan penelitian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wildan. Terima kasih Mas Agasa untuk waktunya. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh penggunaan winglet terhadap performa aerodinamika sayap pesawat. Dalam penelitian ini, kami memodelkan 3 konfigurasi sayap, Pak, yaitu sayap tanpa winglet yang kita gunakan sebagai baseline, sayap dengan winglet 90 derajat, dan terakhir adalah sayap dengan winglet miring 45 derajat. Nah, ketiga model tersebut dibandingkan untuk mengetahui desain mana yang akan memberikan performa aerodinamika terbaik. Parameter utama yang kami analisis adalah rasio lift to drag, Pak. Karena rasio ini merupakan indikator efisiensi aerodinamika. Semakin tinggi nilai lift to drag, maka semakin besar gaya angkat yang akan dihasilkan dan dibandingkan dengan gaya hambat, sehingga saya menjadi lebih efisien. Adapun batasan penelitian ini adalah seluruh simulasi kami dilakukan menggunakan software XFLR dengan metode Vortex Lattice Method atau FLM2. Airfoil yang digunakan pada semua metode adalah NACA 2412. Agar hasil perbandingan tetap konsisten, selain itu seluruh simulasi dilakukan dengan Reynolds number sebesar 500.000. Sehingga setiap variasi hanya dipengaruhi oleh perubahan bentuk winglet dan bukan oleh faktor lainnya. Next slide, tolong Mas.
metodologi dan transparansi data. Pada tahap metodologi, setiap model sayap yang diuji kondisi simulasi yang sama, agar hasil yang diperoleh dapat dibandingkan sebagai objektif. Kecepatan aliran bebas atau free stream yang kami tetapkan adalah sebesar 10 meter per detik. Sedangkan pengujian dilakukan dengan variasi sudut serang atau angle of attack dari minus 5 derajat hingga 8 derajat. Rentang sudut ini dipilih untuk melihat perubahan karakteristik gaya angkat, gaya hambat, serta efisiensi aerodinamika pada setiap konfigurasi pesawat. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data komputasi sintetik, Pak, yang dihasilkan melalui simulasi menggunakan metode Forter-Glatic Method atau FLM2 pada software XFLR5. Dengan demikian, hasil penelitian ini bukan berasal dari pengujian langsung di terowongan angin maupun uji terbang, melainkan dari pendekatan numerik yang umum digunakan dalam analisis aerodinamika tahap awal. Selanjutnya, untuk memberikan gambar yang lebih jelas mengenai bentuk dan perbedaan dari ketiga desain saya yang saya sebutkan tadi, visualisasi desain akan dipaparkan oleh saudara Dari. Silakan saudara Dari. Baik, terima kasih Mas Wildan. Saya akan menjelaskan bagaimana geometri 3D dan proses simulasi pada XFLR 5. Pada tahap ini simulasi langkah awal yang saya lakukan adalah pembangunan model geometri 3D untuk ketiga variasi sayap pada XFLR 5. Model pertamanya itu adalah sayap baseline, yang dimana sayap dasar tanpa penambahan winglet. Model ini menjadi acuan pembanding utama agar kami bisa melihat seberapa besar perubahan performa saat winglet ditambahkan. Sayap baseline ini penting karena memiliki kondisi awal tanpa modifikasi. Dari model inilah nanti kami membandingkan perubahan gaya angkat, gaya hambat, dan efisiensi keseluruhan. Kemudian ada desain geometri 3D, yaitu winglet 90 derajat, di mana model kedua ini sayap dengan winglet lurus, yaitu tegak 90 derajat. Konfigurasi ini merupakan bentuk winglet yang paling sederhana secara visual dan mudah dijadikan pembanding terhadap model lainnya. Dalam analisis kami, winglet tegak diharapkan mampu mengurangi efek wingtip vortex lebih baik daripada sayap tanpa winglet. Secara desain, model ini juga memberi gambaran bagaimana perubahan geometri sederhana dapat mempengaruhi aliran udara di sekitar ujung sayap. Kemudian ada desain geometri 3D yaitu winglet miring 45 derajat. Model ketiga ini adalah sayap winglet miring atau canted winglet, di mana sudutnya itu sekitar 45-60 derajat. Sebagaimana dirancang dalam proyek kami, model ini menjadi fokus utama karena secara teoritas orientasi miring dapat memberikan distribusi beban aerodinamika yang lebih seimbang. Ketiga model tersebut disimulasikan dengan parameter yang sama sehingga perbedaan hasilnya nanti benar-benar menunjukkan pengaruh variasi geometri winglet bukan karena perbedaan kondisi uji. Oke, selanjutnya kendala proyek. Dalam pelaksanaan simulasi, kami juga menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah proses trial and error untuk mendapatkan konfigurasi analisis yang stabil dan konvergen, terutama pada beberapa sudut serang tertentu. Selain itu, penggunaan metode FLM2 di XFLR5 memiliki keterbatasan karena metode ini merupakan pendekatan aliran ideal atau InVisJet, sehingga belum menggambarkan semua efek viskositas fluida secara detail. Walaupun demikian, metode ini tetap sangat berguna untuk tahap preliminary design karena mampu memberikan gambaran awal mengenai tren performa aerodinamika dari masing-masing variasi sayap. Setelah proses simulasi selesai dan data didapatkan, tahap berikutnya adalah pengolahan data dan analisis grafik yang dilakukan oleh Mas Angga kepada Mas Angga. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Daril atas pemaparan model geometri 3D-nya. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan hasil analisis kuantitatif data simulasi XFLR5 dengan metode Vortex Lattice Method 2 atau VLM2
Grafik pertama ada gaya angkat dan gaya hambat atau grafik koefisien lift. Parameter pertama adalah koefisien gaya angkat, koefisien lift terhadap sudut serang alfa. Pada rentang -5 derajat hingga 8 derajat dan kecepatan 10 eh, meter per sekon. Hasil menunjukkan bahwa penambahan winglet, baik konfigurasi lurus maupun miring, berhasil meningkatkan gaya angkat secara konsisten pada seluruh rentang sudut serang yang diuji. Kurva winglet miring dan lurus berada di atas baseline. Temuan ini mengindikasikan bahwa modifikasi winglet efektif meningkatkan kapabilitas aerodinamika sayap UFV. Oke, berikutnya grafik koefisien drag. Parameter kedua adalah koefisien gaya hambat atau koefisien drag terhadap sudut alfa. Teramati adanya peningkatan koefisien drag pada model bersayap winglet. Hal ini wajar terjadi akibat bertambahnya luas permukaan sehingga komponen parasit drag meningkat. Namun, keunggulan winglet terlihat pada sudut serang tinggi. Modifikasi winglet mampu mengendalikan induced drag dengan lebih baik pada kondisi tersebut. Kondisi ini menunjukkan peran winglet dalam menstabilkan aliran dan menunda separasi di ujung sayap. Oke, slide selanjutnya, Mas. Lanjut. Oke. Berikutnya analisis kinerja utama grafik lift to drag. Parameter utama penelitian ini adalah rasio lift to drag atau L per D yang merepresentasikan efisiensi aerodinamika. Tujuan penelitian kami adalah menemukan desain dengan rasio lift to drag paling optimal. Berdasarkan grafik lift to drag versus alpha, konfigurasi winglet miring atau canted winglet mencapai titik efisiensi paling optimal. Kurva hijau berada pada posisi tertinggi, terutama di sekitar puncak alpha optimal. Hal ini membuktikan bahwa desain winglet miring mendistribusikan beban aerodinamika lebih seimbang dibandingkan winglet lurus 90 derajat maupun baseline. Kesimpulan dari analisis data, secara kuantitatif, konfigurasi winglet miring terbukti menjadi desain paling efisien. Desain ini direkomendasikan karena mampu memaksimalkan lift dengan penalti drag yang paling minimal. Demikian hasil analisis data yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulan akhir penelitian, saya persilahkan Saudara Cahya. Silakan. Terima kasih Mas Angga. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis yang telah dipaparkan, kami memperoleh beberapa kesimpulan utama. Yang pertama, penambahan winglet pada ujung sayap terbukti mampu meningkatkan performa aerodinamika sayap UAV dibandingkan sayap tanpa winglet atau baseline. Kedua, dari sisi gaya angkat, modifikasi winglet memberikan peningkatan nilai lift yang lebih baik pada rentang sudut serang yang diuji. Ketiga, dari sisi efisiensi keseluruhan, rasio lift drag tertinggi diperoleh pada model winglet miring, sehingga desain ini menjadi konfigurasi yang paling direkomendasikan dalam penelitian kami. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variasi sudut dihedral winglet memang berpengaruh terhadap performa aerodinamika. Tidak semua winglet memberi hasil yang sama, dan dalam studi kami, winglet miring menunjukkan performa yang paling optimal. Selain menghasilkan presentasi ini, hasil penelitian juga telah kami susun ke dalam bentuk poster dan draft laporan sebagai iuran proyek mata kuliah. Kami juga menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena masih menggunakan pendekatan simulasi awal pada XFL R5. Oleh karena itu, pengembangan berikutnya dapat kami dilakukan dengan validasi menggunakan software CFD yang lebih detail atau pengujian eksperimen. Next slide. Jajah Mas Tril. Selanjutnya adalah daftar pustaka dan penutup.
Sebagai dasar teori dan metode, kami menggunakan 3 referensi utama, yaitu Anderson untuk teori aerodinamika, D.P. Royce untuk pedoman penggunaan XFLR5 pada analisis sayap dan airfoil, serta Gudmundsson untuk pendekatan desain pesawat dan efisiensi aerodinamika. Referensi-referensi ini menjadi landasan dan penyusunan parameter, metode, dan interpretasi hasil penelitian kami. Dengan demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami berharap hasil proyek ini dapat memberikan gambaran awal mengenai pengaruh variasi wind terhadap efisiensi sayap UAV. Kami siap menerima masukan dan kritik dan pertanyaan. Terima kasih sekalian, Pak. Selanjutnya kembali ke Mas Agasa. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Daril.